Assalamualaikum Pak Reli, bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Dina. Bu Dina bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Rencananya hari ini akan melakukan coaching ya Bapak? Iya Bu Dina, hari ini insya Allah saya ada rencana coaching dengan Bu Erlin Bu Dina. Iya, bagaimana persiapannya Bapak? Alhamdulillah tadi sudah ada persiapan sedikit, ya termasuk nanti saya akan menjadi pendengar yang baik gitu ya. Jadi apa itu saya mencoba hadir penuh, kemudian ya saya mencoba meningkatkan pemahaman tentang kemampuan coaching saya seperti itu, Bu Dina. Nggih, alhamdulillah Pak Reli. Begini Bapak, saya di sini sebagai observer akan melakukan pengamatan selama Pak Reli dan Bu Erlin melakukan proses coaching. Kalau boleh tahu kompetensi apa yang akan dikembangkan Bapak? Ya, dari ketiga kompetensi yang harus dimiliki seorang coach, saya ingin mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan aktif, Bu Dina. Baik Pak Reli, jadi yang dikembangkan mendengarkan aktif ya. Kira-kira indikator ketercapaian yang akan dikembangkan seperti apa Pak Reli? Iya, Bu Dina. Jadi nanti rencananya dalam proses coaching, saya akan mendengarkan mengenai permasalahan yang akan disampaikan oleh Bu Erlin, kemudian saya akan menanggapinya dengan aktif, sehingga obrolan-obrolan ini akan mengalir, sehingga Bu Erlin bisa menjadi terbuka dalam bercerita dan nantinya menemukan solusi. Gitu, Bu Dina. Baik Pak Reli, kalau begitu saya mohon izin untuk melakukan pengamatan selama proses coaching ya Pak. Selamat melakukan coaching dengan Bu Erlin, semoga lancar ya. Oke, Bu Dina, terima kasih Bu Dina. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Bu Erlin. Bagaimana kabarnya Bu Waalaikumsalam Pak Erlin? Reli, alhamdulillah baik dan sehat Pak. Sudah siap ya hari ini melakukan coaching dengan santai ini ya? Insya Allah siap Bapak. Nah, kalau gitu Bu Erlin, kira-kira hal apa nih yang akan Bu Erlin sampaikan? Monggo Bu Erlin. Iya Bapak. Jadi begini Pak Reli, saya itu kan di tahun ajaran baru ini saya menjadi wali kelas 11 BD3, di mana BD itu bisnis digital Bapak. Nah, sebelumnya saya itu juga menjadi wali kelas 10 BD3, sehingga saya melanjutkan dari wali kelas 10 naik ke kelas 11. Nah, kelas 10 kemarin saya itu menghadapi permasalahan siswa di kelas saya Pak Reli. Namanya itu Baihaqi. Nah, jadi anak ini tergolong anak yang pendiam, pasif, dan tidak neko-neko. Di semester ganjil ini, anak itu aman, tidak ada masalah, Pak. Nah, tapi di semester genap, anak ini mulai muncul masalah, yaitu dengan alfa yang kurang lebih 8 kali pada semester genapnya. Nah, awal alfa pada saat jam saya, Pak Reli. Besoknya sudah masuk kembali seperti biasa. Nah, pada saat dia masuk kembali, saya tanya anaknya, kenapa kok tidak masuk seperti itu. Dan dia menjawab, katanya bangunnya kesiangan. Akhirnya dari situ saya beri motivasi untuk bisa menyeting alarm, Pak, agar tidak kesiangan lagi seperti itu. Nah, minggu berikutnya ternyata anak ini, Baihaqi ini mengulangi lagi yang kebetulan jam saya di kelas 10 itu 1 minggu 2 kali, Pak. Sehingga pada pertemuan
pertama anak ini alpa hingga pertemuan berikutnya akhirnya anak ini masuk lagi seperti itu. Karena saya merasa anak ini sudah banyak alpanya dan kebetulan masuk dan bertemu dengan saya, maka saya panggil lagi si bayi haki ini, Pak. Saya tanyakan kenapa kok diulangi lagi seperti itu. Bahkan sampai alfanya banyak gitu. Nah, jawaban anak ini seolah-olah dia itu tidak ada merasa beban, Pak. Jadi dia santai sekali dengan dia menjawab, saya ada di rumah Ibu, tidak kemana-mana. Saya males saja sekolah. Jadi jawabannya seperti itu, Pak Reli. Nah, tahun ajaran baru ini yang saya inginkan anak ini sudah ada perubahan sebenarnya. Memperbaiki diri dan punya motivasi untuk semangat sekolah begitu Pak Reli. Iya. Ya, jawaban si anak ini kelihatan santai ya Bu ya, tapi kayaknya tanpa beban ya. Iya Pak. Ya, kemudian dengan adanya masalah ini, apakah Bu Erlin hanya cukup memanggil siswa atau bagaimana Bu Erlin? Iya Pak Reli. Jadi sebenarnya dengan jawaban si Bayi Haiki ini saya sempat shock juga Pak. Nah tapi saya salut juga karena dia masih jujur sama saya sebagai wali kelas di kelas. Begini Pak Reli. Jadi yang saya lakukan setelah memanggil anak ini, saya meminta orang tua atau wali untuk datang ke sekolah Bapak. Nah terkait permasalahan anak ini orang tua kan juga harus perlu tahu nggih Bapak nggih. Nah, hingga besoknya orang tua datang, orang tua itu ternyata beserta walinya, Pak. Nah, jadi ternyata kebetulan anak ini tinggal sama budenya. Makanya kenapa orang tuanya ini datang dengan budenya yang sebagai wali itu tadi. Karena orang tuanya ini sebenarnya beliaunya itu merantau, Pak. Nah, menurut keterangan ibunya ini, budenya itu memang sangat sayang sekali sama bayi haki ini sehingga mungkin bisa dibilang dia itu terlalu dimanjakan. Jadi setelah dibangunkan pagi, kemudian si bayi haki ini dibiarkan begitu saja. Jadi mungkin yang saya ambil dari pertemuan wali murid kemarin, ini adalah si anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sehingga tidak mendapatkan motivasi yang maksimal dari orang tua maupun walinya. Begitu Pak Reli. Iya. Lalu permasalahan anak ini tentunya dengan alfa yang banyak gitu ya Bu ya, maka juga akan berpengaruh pada nilai setiap mapel yang tugas-tugasnya itu pasti terlewatkan seperti itu ya Bu ya. Betul Bapak. Kemudian bagaimana Bu Erlin mengatasi hal ini? Begini Pak, dari pertemuan dengan wali murid ini saya juga menyampaikan bahwasanya terkait alfa yang banyak maka akan berpengaruh kepada nilai tugas yang belum terpenuhi seperti itu. Maka saya meminta pada si anak ini untuk segera menghubungi setiap guru mapel yang mengajar di kelas untuk bisa melengkapi tugas-tugas agar bisa mendapatkan nilai. Nah, selain itu saya juga meminta wali murid dengan walinya untuk bisa membantu mengingatkan si bayi haki ini. Begitu Pak Reli. Oh, baik Bu Erlin. Luar biasa sekali ya Bu Erlin ya. Dari yang sudah Bu Erlin sampaikan tadi, saya rasa Bu Erlin sudah tepat sekali menangani anak ini ya. Jadi Bu Erlin juga berkolaborasi dengan orang tua, sehingga orang tua bisa tahu dan bisa mengetahui kondisi anak. Dan juga ikut membantu memotivasi si anak, seperti itu ya Bu Erlin ya. Iya Pak. Nah, selain dengan orang tua Bu Erlin, apakah juga ada kolaborasi dengan rekan sejawat atau sesama teman guru mungkin Bu Erlin? Nggih, ada Bapak. Jadi pada saat itu saya juga berkolaborasi dengan guru BK yang mengajar di kelas saya tersebut. Jadi pada saat bertemu dengan wali murid, saya juga didampingi oleh guru BK, Bapak. Nah, di sini karena bagaimanapun BK kan juga harus mengetahui ya Bapak ya permasalahan dan nanti bisa ikut membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini, seperti itu. Iya, betul Bu Erlin. Jadi kemudian dari permasalahan dan juga
penanganan masalah ini. Apa rencana Bu Erlin ke depan? Jadi Pak Reli, saya ingin sekali nanti di kelas 11 di tahun ajaran baru itu anak-anak saya itu jauh lebih baik, lebih semangat untuk bersekolah sehingga tidak ada lagi alpa-alpa seperti yang di semester-semester kemarin. Seperti itu, Bapak. Iya, luar biasa sekali ya Bu Erlin ya. Jadi ya Bu Erlin tetap harus lebih semangat lagi ya Bu ya dalam memberikan motivasi kepada anak, tentunya kepada siswa yang lain juga gitu. Nah, kira-kira nih Bu, kekurangan dan kelebihan apa yang dilakukan Bu Erlin? Eh, apa saja Bu Erlin? Mungkin ada kelebihan apa yang dilakukan oleh Bu Erlin dalam hal ini seperti itu Bu Erlin. Iya, jadi kekurangan saya yaitu kesulitan dalam memotivasi siswa, Pak Reli, karena saya berpikir kalau hanya dengan motivasi ekstrinsik saja yang saya berikan, maka itu akan menjadi percuma, Bapak. Jika siswa ini tidak ada atau tidak memiliki motivasi dalam dirinya sendiri. Sedangkan kelebihan saya adalah saya juga mampu berkolaborasi dengan teman guru dalam hal ini yaitu guru BK dan juga wali murid atau orang tua sehingga permasalahan yang terjadi itu bisa teratasi dengan baik, Pak Reli. Seperti itu. Iya Bu Erlin. Saya rasa memang Bu Erlin sudah luar biasa sekali ya Bu ya, sudah mampu berkolaborasi dengan guru, dengan wali murid, dan ini juga menjadi inspirasi untuk saya jika seandainya saya juga menemui permasalahan yang sama nih Bu. Iya, Pak. Terkait dengan kekurangan Bu Erlin ini, rencana ke depan apa yang akan dilakukan Bu? Di sini saya akan terus memberikan motivasi untuk siswa ya Pak ya, agar lebih semangat lagi, kemudian mungkin juga akan saya sering melakukan pemanggilan anak ini untuk melakukan pendekatan sehingga anak ini merasa nyaman berada di sekolah, merasa senang berada di sekolah. Dan juga semangatnya agar bisa tumbuh lagi nanti Pak Reli. Iya, itu kalau menurut saya ada yang sangat bagus sekali Bu Erlin ya. Jadi saya juga tidak sabar ini kira-kira kapan ini Bu Erlin akan melakukan hal ini seperti itu. Insya Allah secepatnya nggih Pak Reli nggih. Kan juga sudah mulai masuk ajaran baru nih Pak. Nah kemarin saya juga sudah bertemu dengan anak ini dan sudah mulai saya terapkan untuk memberikan motivasi kepada si Bayaki ini Bapak. Iya, luar biasa sekali ya Bu Erlin ya. Jadi ternyata Bu Erlin itu sudah mulai melakukan pemberian motivasi nih ya. Iya. Jadi kira-kira apa nih harapannya Bu Erlin? Harapan saya mungkin benar agar ini Pak berubah jauh lebih baik lagi dan tentunya lebih semangat ke sekolah aja Pak Reli, mungkin seperti itu. Iya, keren sekali loh Bu. Jadi ya semoga Bu Erlin juga selalu semangat ya. Nah sekarang bagaimana nih perasaannya Bu Erlin ketika apa ya sudah melakukan coaching seperti ini Bu Erlin? Alhamdulillah jauh lebih lega Pak Reli, agak plong sekali dan mungkin sudah lebih percaya diri ya Pak mungkin untuk kedepannya saya. Iya, alhamdulillah. Berarti sudah tidak ada keraguan lagi ya Bu ya. Iya benar Artinya sekali tidak Bapak. ada keraguan ataupun nggak ada yang dibeban gitu Bu ya. Iya. Jadi ya semoga Bu Erlin selalu semangat ke depannya untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Amin, amin ya robbal alamin. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Reli sudah menjadi coach yang baik untuk saya sehingga kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan baik dan lancar Bapak. Oke, terima kasih kembali Bu Erlin. Selalu semangat ya Bu ya. Terima Oke. kasih Bapak. Oke. Assalamualaikum Pak Reli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Pak Reli, saya sudah mengamati dari awal hingga akhir proses coaching. Sudah bagus, ada komunikasi aktif antara coach dan coache. Sekarang untuk Pak Reli, dari yang ingin dikembangkan tadi, yaitu mendengarkan aktif ya Pak Reli, Iya. kira-kira sudah tercapai apa belum Bapak dari percakapan dengan Bu Erlin tadi? Iya. Bu Dina, menurut saya, ya saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan perasaan bahagia ya tentunya ya. Jadi kemudian saya juga sudah menanggapi dengan aktif sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Erlin tadi. Dan menurut saya target pencapaian saya untuk menjadi pendengar yang aktif itu insya Allah sudah tercapai, Bu Dina. Iya, baik Pak Reli. Sesuai dengan yang saya amati, Pak Reli dan Bu Erlin sudah melaksanakan coaching sudah sesuai alur tirta. Kompetensi coaching juga sudah nampak mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan juga sudah dilakukan sehingga coach timbul ide-ide yang menarik untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan ini sudah bagus sekali Pak Reli, luar biasa. Nah, kira-kira setelah kegiatan coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Reli? Iya, Bu Dina. Jadi saya punya rencana nanti yang akan saya lakukan lagi yaitu lebih mengembangkan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, Bu. Karena menurut saya yang masih kurang saat ini dari saya memang keterampilan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot dan harapan nanti pada saat kegiatan coaching ya, saya tidak bingung lagi bagaimana cara memberikan pertanyaan pemantik sehingga bisa memancing ide-ide atau lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach seperti itu, Bu Iya, Dina. keren sekali Pak Reli, karena dengan adanya pertanyaan berbobot bisa memancing ide-ide solutif ya Pak. Nggih, Bu Dina. Ya baik Pak Reli, mungkin cukup dari saya. Sukses untuk Bu Erlin, sukses untuk Pak Reli, sukses untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu wabarakatuh. Dina. Assalamualaikum Bu Dinas. Waalaikumsalam Bu Erlin. Gimana kabarnya Bu Dinas siang hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bu Erlin bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Dina. Acaranya Bu Dina apa siang hari ini? Kok kelihatan kayak yang serius banget gitu Ibu? Iya Ibu, jadi saya ada rencana ngobrol dengan Pak Reli, Bu Erlin, kegiatan coaching begitu. Hari ini Bu Dina berarti ada coaching ya dengan Pak Reli. Iya Ibu. Terus untuk persiapan coachingnya apa sudah disiapkan Bu Dina? Alhamdulillah semuanya sudah saya siapkan dari tadi malam Ibu, dan tadi malam juga Pak Reli sudah menghubungi saya. Alhamdulillah, baik Ibu. Sekarang saya akan hadir pada coachnya Bu Dina dengan Pak Reli ya. Saya selaku pengamat dan nanti saya akan mengawasi, akan mengamati terkait dengan kompetensi Bu Dina selaku coach. Nah, ini saya bertanya Ibu, nanti kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Dina apa pada saat coaching nanti Bu? Pastinya yang pertama hadir secara penuh Ibu, kemudian yang aktif, dan yang ketiga saya akan memancing ide-ide kreatif dari Coach ini adalah Pak Reli Ibu gitu. Berarti 3 kompetensi itu ya Bu Dina yang mau dikembangkan? Kira-kira Gitu. Bu Dina, indikator ketercapaian tujuan yang akan dikembangkan itu seperti apa Bu Dina? Sebagai indikator ketercapaiannya begini Bu Erlin, bagaimana saya bisa memancing ide kreatif melalui pertanyaan-pertanyaan sehingga Coach atau Pak Reli nanti bisa memunculkan ide-ide kreatif serta bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri Ibu gitu.
Bagus itu, Bu. Berarti sudah ada perencanaan ke sana ya, Bu Dina ya? Iya, Bu Erlin. Baik, baik Ibu Dina. Saya kira sudah cukup bagus persiapannya Bu Dina. Selamat melakukan coaching. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sesuai yang direncanakan oleh Bu Dina. Baik, Bu Erlin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Reli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dina. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Reli? Alhamdulillah, kabar saya sehat dan baik-baik saja di sini, Bu Dina. Kalau Bu Dina sendiri bagaimana, Bu Dina? Alhamdulillah sehat Pak Reli. Nah, gini Bu Dina, ini sebetulnya ada yang mau saya sampaikan nih sama Bu Dina, ya tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas gitu, Bu Dina. Iya, bagaimana itu Pak Reli? Sepertinya menarik ini. Iya, jadi begini Bu Dina, itu kan saya itu kan selain jadi guru kelas, itu kan saya punya tanggungan atau jam tambahan itu sebagai bendahara di eh, kepengurusan marketplace begitu Bu Dina. Dan yang saya perhatikan memang yang saya rasakan akhir-akhir ini tuh saya sepertinya jarang gitu loh Bu masuk kelas itu. Ya, dikarenakan tadi itu saya sejak jadi pengurus itu sepertinya aktivitas saya bertambah gitu Bu. Apalagi ini sedang padat-padatnya kegiatan marketplace gitu Bu. Jadi memang yang saya rasakan itu kan biasanya itu kan kalau saya ke kelas, sebelum masuk kelas itu kan saya punya persiapan, ya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, bahan ajar, mungkin media pembelajaran, itu sudah saya siapkan dari rumah, Bu. Jadi dari rumah itu sudah siap semua. Tapi akhir-akhir ini memang yang saya rasakan itu apa ya, kayak saya juga terlalu ini ya, media pembelajaran juga minim, bahan ajar juga minim, sehingga saya ketika ngajar itu rasanya kayak monoton begitu Bu Dina. Terus hal ini juga membuat siswa-siswi saya itu kayak kelihatan jenuh, bosan, dan akhirnya kelas itu kayak kurang aktif seperti itu Bu Dina. Baik Pak Reli, jadi dengan adanya kegiatan Pak Reli yang sibuk akhir-akhir ini membuat pembelajaran di kelas menjadi kurang variatif ya Pak Reli? Iya, begitu, begitu Bu Dina. Jadi itu saya berharapnya itu anak-anak itu bisa kembali aktif, kemudian bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana layaknya murid-murid biasanya. Kemudian yang saya harapkan nanti eh, anak-anak itu bisa bagus gitulah Bu nilainya ketika di ujian nanti Bu Gina. Iya, baik Pak Reli. Lalu dengan serangkaian permasalahan yang dihadapi oleh Pak Reli, kira-kira apa harapan Pak Reli ke depannya? Iya, saya berharap ketika kita sudah apa ya ngobrol-ngobrol seperti ini, sudah coaching, jadi nantinya pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi pembelajaran yang seperti biasanya, hidup lagi, kemudian minat anak-anak dalam pembelajaran saya itu juga menjadi lebih apa ya bertambah, terus kelasnya itu bisa aktif lagi, dan yang paling penting itu saya punya keyakinan diri dan percaya diri bahwa saya itu memang benar-benar siap dengan bahan ajar saya yang nantinya saya lebih akan bervariatif lagi dalam membuat pembelajaran menarik seperti itu, Bu Dina. Baik Bapak. Lalu sebagai indikator bahwa percakapan kita ini sesuai dengan yang Pak Reli harapkan, bagaimana Bapak? Ya itu tadi, saya kepengennya itu anak-anak bisa kayak dulu lagi gitu, Bu Dina. Jadi anak-anak yang aktif dalam pembelajaran, kemudian minat belajarnya itu juga eh, tinggi, antusias dalam pembelajaran. Jadi eh, apa yang saya sampaikan itu nanti tidak terkesan monoton begitu Bu Dina. Dan yang paling penting anak-anak tuh nanti apa ya pembelajarannya itu semakin berkembang gitu Bu. Nah terus ini lagi Bu, yang saya inginkan itu
selain di pembelajaran, nantinya saya tuh kepingin bisa membagi waktu saya, memanage waktu saya, artinya bisa membagi waktu kapan saya harus menjadi seorang guru yang baik, kemudian melaksanakan tugas-tugas sebagai guru, di sisi lain juga harus sebagai bendahara di kepengurusan marketplace begitu. Jadi memang yang saya rasakan kewajiban saya memang mengajar gitu, Bu. Tapi selain itu saya juga punya tanggungan lain untuk menjadi pengurus di marketplace gitu, Bu Dina. Iya, sekarang begini Pak Reli, jika Pak Reli mendapati waktu mengajar yang bersamaan dengan kegiatan marketplace yang akan Bapak Ya ini, ya yang paling penting ini Bu, saya tetap berusaha untuk mengerjakan kerja dengan sebaik-baiknya begitu Bu ya. Jadi ketika saya mendapati waktu mengajar saya bersamaan dengan marketplace, mungkin saya bisa memberikan tugas ke anak-anak Bu. Jadi dan istilahnya sesekali itu bisa memantau kelas dan memastikan anak-anak itu tetap fokus mengerjakan tugas yang sudah saya berikan seperti itu Bu. Iya, baik Pak Reli. Menurut Bapak, kelebihan apa yang menjadi kekuatan Pak Reli untuk menghadapi masalah Bapak sekarang ini? Iya. Jadi kalau yang saya rasakan kelebihan saya di tim marketplace itu yang jelas saya bisa berkolaborasi dengan tim-tim saya, Bu. Mudah-mudahan insya Allah saya tetap bisa berusaha dengan maksimal untuk berkolaborasi dengan tim di marketplace, begitu Bu Dina. Iya, baik Bapak. Sekarang apa yang menjadi rencana Pak Reli ke depannya terkait dengan pembelajarannya Pak Reli? Iya, begini Bu, saya ingin merencanakan pembelajaran yang lebih variatif ya Bu ya. Tentunya dengan menyediakan berbagai media, kemudian berbagai bahan ajar, kemudian yang paling penting saya punya pikiran begini Bu, kalau seandainya ini saya membuat semacam ice breaking di sela-sela materi atau pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas saya. Soalnya kan ini kan pembelajaran di kelas saya itu kadang-kadang kan siang gitu Bu ya. Jadi mungkin dengan adanya ice breaking ini anak-anak itu kembali fresh, tidak ngantuk, tidak jenuh, tidak bosan gitu Bu. Iya, ide yang bagus itu Pak Reli, sehingga siswa-siswa tidak bosan ya, dan tetap fokus mengikuti pelajaran di kelas sampai jam berakhir. Iya Bu, itu memang yang saya harapkan memang seperti itu Bu. Jadi anak-anak itu kembali bisa semangat lagi, bisa fokus, bisa seperti pembelajaran yang sebelum-sebelumnya itu Bu. Itu harapan saya seperti itu Bu Dina. Iya, baik Pak Reli. Lalu mulai kapan Pak Reli akan menerapkan yang telah Bapak sampaikan tadi? Ya, insya Allah ini secepatnya ya Bu Dina ya. Jadi eh, apa ya, insya Allah bisa saya laksanakan itu mulai minggu depan gitu Bu Dina. Di samping saya akan mempersiapkan dan berdiskusi dengan tim marketplace saya untuk tetap bisa berkolaborasi bersama. Jadi hanya itu tujuan dari dua kesibukan saya itu, tujuan dari dua aktivitas saya itu tetap berjalan dengan baik gitu Bu. Jadi saya sebagai guru mengajarnya juga baik, kemudian saya di tim marketplace itu juga berjalan dengan baik seperti itu Bu. Baik. Menurut Pak Reli, ukuran tingkat keberhasilan apa yang ingin Bapak capai? Tentunya kalau dihadapkan dengan tingkat keberhasilan ya Bu ya, ini saya mengukurnya ketika saya jadi guru itu pastinya tingkat keberhasilan saya itu saya ingin melihat anak-anak itu mempunyai tingkat minat dalam belajar yang semakin baik seperti itu Bu Dina. Eh, Gimana ya, terutama untuk perkembangan belajar mereka itu saya harapkan memang anak-anak berkembang dengan baik. Jadi Iya. ketika di tim marketplace itu nantinya saya berharap
marketplace ini bisa berjalan dengan baik juga, seperti itu Bu Dina. Iya, bagus sekali Pak Reli. Sekarang bagaimana perasaan Pak Reli sekarang? Alhamdulillah ya Bu Dina ya. Jadi dari ngobrol-ngobrol kita ini saya tuh apa ya, merasakan plong gitu Bu. Jadi apa yang dengan Budi beban itu tuh semakin berkurang, bahkan hampir tidak ada sama sekali seperti itu. Iya Pak Reli, alhamdulillah kalau begitu. Berarti sudah terselesaikan dengan baik ya Pak Reli. Harapannya ke depan semoga Bapak bisa melaksanakan kedua hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Semangat selalu Pak Reli, semoga selalu sehat. Iya Bu Dina, terima kasih Bu Dina. Sama-sama Pak Reli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya Pak Reli ya. Gimana perasaannya Pak Reli setelah di-coach sama Bu Dina Pak Reli? Iya Bu Erlin, jadi saya tuh yang tadinya merasakan banyak beban dalam unek-unek saya, pikiran saya. Jadi ketika sudah ngobrol santai dengan Bu Dina tadi rasanya plong gitu Bu Dina. Jadi apa ya, ketika saya ngobrol dengan Bu Dina itu rasanya kayak beban saya itu tersampaikan, tersalurkan gitu Bu. Jadi kayak teman bisa mencari solusi lah, seperti itu Bu Erlin. Nggih, alhamdulillah. Jadi gini, Ibu Dina, setelah saya melakukan pengamatan, Bu Dina selaku coach dan Pak Reli selaku coachee, sungguh luar biasa sekali dan berjalan dengan lancar. Akan tetapi di sini dari pengamatan saya, Ibu Dina, ada 2 hal yang perlu saya sampaikan, yaitu dari coaching yang Bu Dina lakukan, apakah kompetensi yang Bu Dina sampaikan tadi sudah tercapai, Bu? Baik Ibu, kompetensi yang saya sampaikan di awal sebenarnya sudah kami lakukan ketika coaching tadi Ibu. Iya, tadi saya mengamatinya juga seperti itu, Bu Dina. Dan hasil catatan saya setelah saya mengamati itu, yang pertama bahwa semua terkondisikan dengan bagus sesuai alur tirta yang sudah dilakukan ya Bu Dina, sesuai dengan alurnya. Kemudian yang kedua, kompetensi intinya juga sudah mulai nampak di situ tadi. Kemudian contohnya seperti coach mendengarkan dengan aktif, pertanyaan-pertanyaan juga sudah lebih memberdayakan kepada coachnya, kemudian juga sudah menemukan ide solusi dan sangat memfasilitasi sekali gitu Bu Dina. Jadi itu yang saya tangkap dari pengamatan pada saat coaching antara Pak Reli dengan Ibu. Ya, nah ini ke depan Bu Dina, kompetensi ide apa yang paling Ibu kembangkan dari kompetensi idenya Ibu? Iya Ibu, saya rasa pada kompetensi untuk mendengarkan aktif ya Bu Erlin. Karena ketika saya mendengarkan dari coach itu tadi, kadang-kadang kan saya harus menulis, itu terkadang ada yang keputus juga Bu Erlin. Mungkin saya harus melatih itu Ibu. Saya kira kalau itu tidak ada masalah ya Bu Dina ya. Yang pasti kita sudah tahu kekurangan kita dan kita akan perbaiki nanti ke depannya Ibu. Mungkin itu Bu Dina ya, Pak Reli dari apa yang sudah saya amati, semangat terus buat Pak Reli dan Bu Nurdina, semangat terus dan saya akan memberikan apresiatif kepada Bapak dan Ibu semua. Semoga apa yang menjadi rencana Bapak Ibu akan berjalan dengan lancar ke depannya. Terima kasih, monggo dilanjut ke tugasnya masing-masing Bapak Ibu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Erlin, Assalamualaikum. Bagaimana kabar ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Reli. Sepertinya
mau ada kegiatan nih ya? Iya, Pak. Jadi hari ini akan ada kegiatan kucing dengan Bu Dina, Pak. Wah, menarik ini. Kalau boleh tahu, apa aja nih yang sudah Bu Erlin siapkan untuk kegiatan Alhamdulillah. coaching hari ini? Iya, Pak. Jadi alhamdulillah sekali sudah ada beberapa hal yang sudah saya siapkan, Pak Reli, pada kegiatan kucing kali ini, dan insya Allah sudah saya siapkan dari tadi malam, Bapak. Nah, saya juga sudah membuat janji dengan Bu Dina untuk acara kucing hari ini, Bapak. Alhamdulillah, Bu Erlin juga sudah dipersiapkan. Jadi selama proses coaching Bu Erlin dengan Bu Dina ini, kan nanti saya akan menjadi observer nih Bu. Ya. Nah, kalau boleh tahu, Bu Erlin menginginkan saya membantu mengembangkan kompetensi Bu Erlin yang mana nih dalam proses coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya bisa benar-benar hadir secara penuh dan mendengarkan aktif tanpa melabel dan memberikan asumsi kepada kucing, Pak. Iya, jadi yang Bu Erlin ingin kembangkan tentang kehadiran penuh atau present dan mendengarkan secara aktif gitu Bu ya. Benar, Nah, Bapak. kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi yang akan dikembangkan Bu Erlin itu apa sih Bu? Nanti selama proses coaching, saya akan benar-benar hadir secara penuh, mendengarkan mengenai permasalahan yang akan disampaikan dengan tidak melakukan judgement dan memberikan asumsi kepada Bu Dina, Bapak. Nah, di mana Bu Dina ini selaku kuci, Pak. Saya berharap nanti dalam obrolan kali ini akan mengalir dan santai ya Pak ya, sehingga Bu Dina lebih terbuka dalam bercerita dan dalam menemukan solusinya. Seperti itu Bapak. Ya, menarik sekali nih Bu Erlin. Ya, semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan selamat Amin. melakukan coaching Bu Erlin. Terima kasih Pak Reli. Oke, monggo pun dilanjut. Assalamualaikum. Siap Bapak. Waalaikumsalam. Hai Bu Dina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Erlin. Bagaimana kabarnya Bu Dina hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Erlin. Bu Erlin bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu Dina, sepertinya ada yang ingin Bu Dina sampaikan ya, kok kelihatannya agak serius gitu Bu Dina. Iya Bu Erlin, jadi begini, saya merasa akhir-akhir ini murid-murid saya seperti kurang antusias Bu Erlin dalam pembelajaran, seperti kurang semangat atau termotivasi dalam pembelajaran yang saya lakukan, begitu Bu Erlin. Mungkin bisa Bu Dina ceritakan lagi Bu, kurang aktif dan kurang antusiasnya itu bagaimana yang Bu Dina maksud? Iya, jadi biasanya itu anak-anak selalu aktif dalam pembelajaran saya, Bu Erlin. Sudah 2 pertemuan ini saya merasakan murid-murid saya ini tidak aktif dan antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan. Tidak seperti biasanya begitu, Bu Erlin. Bahkan saya harus mengulang beberapa kali penjelasan materi agar murid-murid saya ini paham dengan penjelasan saya. Nah, saya juga merasakan banyak murid saya yang belum tuntas pada pembelajaran saya, Bu Erlin. Oh, gitu. Jika boleh tahu Bu Dina, hal seperti apa yang Bu Dina inginkan pada murid-murid Bu Dina dalam kondisi kelas yang bagaimana yang ideal menurut Bu Dina? Yang saya harapkan dari murid-murid saya, mereka dapat mengikuti pembelajaran yang saya lakukan dengan aktif, suasana kelas menjadi menyenangkan, dan harapan saya mereka bisa tuntas dalam pembelajaran saya, Bu Erlin. Begitu ya Bu ya. Mohon maaf nih Bu Dina. Tadi Bu Dina kan mengungkapkan jika ada perbedaan yang Bu Dina rasakan antara pembelajaran sebelumnya dengan 2 pembelajaran terakhir ya Bu Dina ya. Seperti Iya, apa sih Bu Dina perbedaan yang Bu Dina rasakan? Iya Bu Erlin, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sangat aktif dan antusias dalam pembelajaran saya. Memang Bu Erlin saya akui, 2 hari ini saya tidak menggunakan media pembelajaran yang beragam,
karena saya beranggapan materi yang saya sampaikan ini tergolong materi yang mudah, Bu Erlin. Tapi ternyata saya salah. Murid-murid saya masih banyak yang bingung dengan materi yang saya berikan, Bu Erlin. Gitu ya. Kira-kira apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan Bu Dina untuk mengembalikan suasana pembelajaran yang Bu Dina inginkan? Iya, Bu Erlin. Jadi saya berusaha untuk menggunakan, media dan metode yang variatif dalam pembelajaran saya. Saya juga akan merubah pola pikir saya yang menganggap mudah materi. Padahal masing-masing murid itu kan memiliki tingkat pemahaman, dan gaya belajar yang berbeda-beda ya, Bu Erlin. Iya. Jadi saya juga berencana menyiapkan ice breaking pada pembelajaran saya, Bu Erlin, begitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Dina ini ya. Bu Dina harus lebih semangat lagi ya Bu Dina ya, dalam memberikan motivasi kepada anak-anak. Kalau boleh tahu Bu Dina, kira-kira kapan Bu Dina akan mulai melakukan action ini? Insya Allah secepatnya Bu Erlin, karena besok libur. Mungkin saya akan terapkan pada pembelajaran hari Senin. Jadi, saya juga masih punya waktu 2 hari Bu Erlin, begitu. Luar biasa sekali Bu Dina. Bagaimana harapan Bu Dina pada pembelajaran yang akan Bu Dina laksanakan hari Senin besok Ibu? Harapan saya, pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik Bu Erlin, sehingga pemahaman siswa tentang materi yang saya ajarkan juga menjadi lebih baik, begitu Bu Erlin. Mantap ya Bu Dina ya. Semoga Bu Dina juga selalu terus semangat ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu, bagaimana perasaan Bu Dina setelah kita ngobrol-ngobrol santai nih dari tadi? Alhamdulillah jauh lebih lega Bu Erlin, lebih plong, dan mungkin juga saya sudah lebih percaya diri untuk melakukan pembelajaran berikutnya Bu Erlin. Baik Ibu. Maaf ya Bu Dina ya sebelumnya, apa yang dapat Bu Dina simpulkan Ibu dari obrolan kita hari ini? Iya Bu Erlin, menurut saya pertemuan kita hari ini benar-benar membawa manfaat dan perubahan yang sangat luar biasa Bu Erlin. Karena saya bisa menceritakan permasalahan yang saya alami dan menemukan kekuatan dalam diri saya sebagai, solusi dari masalah yang saya alami Bu Erlin. Iya, alhamdulillah ya Bu Dina ya. Semoga Bu Dina selalu semangat ke depannya untuk memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya Ibu ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Erlin sudah menjadi teman ngobrol yang baik dan juga mau mendengarkan unek-unek saya Bu Erlin. Terima kasih kembali Bu Dina. Semangat selalu ya Bu Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Erlin. Tadi saya sudah mengawati ya, Bu Erlin ya, dari awal hingga akhir proses coaching ini ya. Iya, Jadi Bapak. menurut saya proses coaching yang dilakukan oleh Bu Erlin dan Bu Dina ini sudah berjalan dengan baik, kemudian ada komunikasi dan tercipta suasana yang cair antara Bu Erlin sebagai coach dan Bu Dina sebagai coaches gitu ya. Nah, Bu Erlin, dari yang ingin Bu Erlin kembangkan tadi tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif sesuai dengan yang saya amati, Bu Erlin dan Bu Dina sudah melaksanakan coaching sesuai alur cerita. Nah, di mana kompetensi yang Bu Erlin kuasai itu juga sudah nampak mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dengan rasa. Bu Erlin juga mengajarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang Bu Dina sebagai coach untuk memunculkan ide-ide yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Bu Dina selaku coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan ini menurut saya sudah sangat bagus sekali Bu Erlin. Luar biasa menurut saya. Nah, kira-kira setelah kegiatan coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bu Erlin kembangkan lagi?
Iya, Pak Reli. Jadi rencananya kompetensi yang akan saya kembangkan selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Karena menurut saya kompetensi ini perlu saya tingkatkan lagi dengan harapan nanti saya dapat memberikan pertanyaan pemantik sehingga bisa memancing ide kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Koji. Nah, seperti itu, Bapak. Iya, keren sekali loh Bu Erlin. Jadi artinya ya memang karena dengan pertanyaan yang berbobot itu menurut saya bisa merangsang munculnya ide-ide dan Benar, sekaligus Bapak. maksimalkan potensi yang dimiliki oleh seorang coaching seperti itu, Bu Nggih. Erlin. Ya, ya tetap semangat ya Bu Erlin ya. Terima kasih Sukses Pak untuk kita Reli. semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.